Oke teman-teman ya, pada video kali ini teman-teman saya akan merakit power mini ya. Cara merakit power mini TDA 2000 berapa ya, 2003 atau 2000 ya, 2003 mungkin teman-teman ya. Karena ini power TDA saya ini udah lama ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini kelihatan power TDA saya itu udah lama banget. Jadi aku masih ingat tuh beli itu tahun 2007 teman-teman ya, masih ingat banget 2007. Ini memiliki kapasitor watt itu 100 watt ya. 100 watt DC 12 volt. Kalau dikasih 15 volt mati IC TDA-nya. Ini belum pernah mati sampai sekarang TDA-nya, karena saya pernah mencoba tapi bukan merek lain. Itu saya kasih 15 volt mati. Tapi ini bisa disuplai di 9 volt itu masih bisa menyala ya. Ini TDA ini power ini cocok banget kalau untuk dipakai power mini untuk sound miniatur itu cocok teman-teman ya. Jadi teman-teman subnya mungkin bisa pakai power TDA 12 volt, untuk power mininya mungkin bisa pakai pump, tapi power pump kan 15 volt, tapi nanti bisa itu di apa ya, teman-teman bisa disuplai pakai 15 volt itu bisa ya, power mini pump itu. Power mini pump pakai trafo cari 5 volt itu ada, nanti keluarnya 5 volt, tapi kan 5 volt kan nggak ada 6 volt, nanti maka keluarnya nanti 5 volt teman-teman. Ada itu trafonya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, di sini ini power lama, power lawas ya, tapi ini meskipun udah produk lama tapi ini masih saya pertahankan sampai sekarang. Untuk komponennya pun ini juga masih belum pernah saya ganti, atau mungkin belum pernah, lebih tepatnya belum pernah rusak ya. Power mini ini sudah tahun 2007 ya, sekarang udah 2022 ya, udah tanggal berapa ya sekarang, udah Desember, udah tanggal 6 Desember sekarang udah tanggal 26 Desember 2002, hampir mendekat, ini udah akhir tahun ya teman-teman ya. Power ini masih bisa pertahankan sampai sekarang dia. Nah, ini bisa disuplai menggunakan aki 12 volt sama tune kontrolnya itu bisa, sama modul bluetoothnya juga bisa teman-teman ya. Disuplai pakai aki 12 volt itu bisa teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi saya akan merakit nanti menggunakan trafo 1 ampere seperti ini ya. Ini sudah saya bikin terlebih dahulu PSU nya, jadi tidak terlalu sulit ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pemula pun ini mungkin bukan, kalau untuk pemula kayaknya ini ya bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa teman-teman. Karena ini sudah saya rakit, saya tidak bikinkan tadi, tidak bisa bikinkan untuk cara merakit PSU nya, tapi saya jelaskan dikit ya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan elko 1 elko ya, dengan kapasitas yaitu 2000 ya teman-teman, bisa lihat 2000 mikro 35 volt teman-teman. Saya taruh di 12 volt VAC 12 volt. Terus ini sudah saya kasih LED lampu LED nya, resistor, teman-teman bisa pakai 1 kilo atau mungkin 2 atau mungkin 10 kilo juga gak ada masalah teman-teman ya. Tapi biasanya saya pakai 10 kilo teman-teman. Biasanya pakai 33K biar tidak terlalu terang-terang banget. Teman-teman bisa pakai 2K2 juga nggak apa-apa teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Ini adalah untuk diodanya, teman-teman bisa pakai dioda yang 2 ampere atau mungkin 3 ampere juga nggak apa-apa ya teman. Ini saya menggunakan 2 batang dioda. Jadi teman-teman seperti ini ya cara masangnya. Ini adalah dioda yang ada lingkaran silver, itu bagian positif menuju ke elko positif ya, sama yang sebelahnya. Yang ini yang ada silvernya itu adalah bagian positifnya yang ke elko, sedangkan yang hitam lonjong sini ya, ini ya hitam, itu bagian yang di sini, bagian yang di VAC yang 12 volt. Terus untuk negatif pada elko disambungkan ke CT ya, gampang ya, udah ya teman-teman. Oke, saya rasa udah cukup ya teman-teman. Menggunakan trafo 1 ampere, jadi untuk tune kontrolnya saya menggunakan tune kontrol mono. Nah, akan saya jelaskan kembali, saya menggunakan tune kontrol mono. Di sini kan mono ya teman-teman, teman-teman pasti akan nanya ya, nanti di situ ada resistor, itu resistor ukurannya berapa. Nah, di sini akan saya kasih tahu resistor ini teman-teman bisa pakai resistor 2K2 atau mungkin 4K7 juga boleh, tapi saya sarankan teman-teman bisa resistor 2K2 aja, atau enggak mungkin pakai resistor juga boleh ya teman-teman ya, agar supaya L sama R tidak langsung menyatu jadi satu teman-teman ya. Nah, nanti untuk bluetoothnya, output bluetoothnya kita taruh di sini L sama R ya, sedangkan yang di tengah ini adalah
groundnya. Oke teman-teman, oke ya kakak. Nah oke, langkah ini saya akan langsung pasang aja terus yang bagian dari yang untuk anunya teman ya, untuk PSU ke power mini sekaligus tune control, terus ini ya apa modul bluetoothnya teman-teman ya. Jadi nah oke teman-teman, ini saya akan tunjukkan cara mengetahui untuk pada modul bluetoothnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya cara mengetahui DC nya pada modul bluetooth teman-teman. Kita balik dulu ya teman-teman ya, untuk mengetahui DC pada bluetoothnya itu bagian negatif sama positifnya yang mana teman-teman ya. Nah oke teman-teman bisa lihat ya di bawahnya ini ada 5 volt ya. 5 volt ini nggak kepakai teman-teman karena jalur kabelnya kan cuma ada 2 ya, antara ground sama plus ya. Plusnya itu yang gini, yang bagian kiri ini ada plusnya, yang tengah ini ada bagian D itu ground teman-teman ya. Nah sedangkan yang ini adalah untuk sedangkan ini adalah untuk jalur LR sama antena. Yang merah ini antena teman. Di sini sudah ada nih. Ini adalah untuk AG itu ground, R itu adalah jalur R ya, output R sama output L teman-teman ya. Di sini ya. Kita bisa lihat ya untuk plusnya pada DC pada modul bluetoothnya, teman-teman bisa diurutkan ya. Nah ini bagian yang kiri, kita urutkan aja ke sini. Nah ini ketemu teman-teman, jadi nah ini ketemu, ini ada bagian plusnya teman-teman. Nah oke ya teman-teman, saya akan sambung jadi satu semua karena ini mengingat bahwa ini dua semua teman-teman. Jadi akan saya sambung saya jumper jadi satu semua ya. Jadi seperti ini tune control yang DC 12 volt, dan juga ini adalah untuk untuk apa itu, untuk power mini ya teman-teman. Kita solder aja jadi satu seperti ini ya teman-teman ya. Nah kita pasang yang teman-teman, yang jalur negatifnya dulu ya teman-teman. Kita nanti akan saya tunjukkan kembali ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini adalah jalurnya sudah jumper jadi satu semua teman-teman ya. Jadi untuk negatifnya di sini di CT, yang positifnya di sini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi ini untuk keseluruhan ya, baik tune control maupun untuk modul bluetooth. Jadi ini plus negatifnya di sini, yang di CT itu negatif teman-teman ya, dari CT nya teman-teman ya. Jadi ini tinggal gabung jadi satu, tinggal di jumper jadi satu. Jadi memang untuk modulnya memang tidak saya kasih 7812 karena memang di sini udah 12 volt. Sebenarnya lebih bagus kalau kasih 7809 ya, 7809. Tapi ini modul ini bisa maksimal kan 12 volt, 9 volt masih bisa, tapi kalau 5 volt udah agak bisa, gak bisa nyala teman-teman ya. Oke ya, ini semua ini sudah selesai sebenarnya, hanya tinggal pasang untuk perinputan ya. Dari input ini saya pasang dulu untuk input ya, untuk input bluetooth sama input pada power mini teman-teman ya. Jadi seperti ini, sebentar teman-teman, saya pasang dulu bagian inputnya ya. Oke teman-teman ya. Nah oke, input pada power saya taruh di bawah aja. Di sini inputnya udah ada teman-teman, ada tulisan inputnya teman-teman. Teman-teman nggak perlu khawatir ya, ini inputnya teman-teman ya. Jadi ini adalah inputnya teman-teman, sedangkan ini adalah outputnya, itu outputnya untuk speaker. Saya taruh di bawah aja teman-teman ya. Oke ya teman-teman, di sini untuk input pada power mini udah ya. Saya tinggal hanya pasang untuk untuk output menuju ke input pada tune kontrolnya di sini teman-teman ya. Jadi saya pasang dulu di sini. Yang ini yang ada resistornya ya teman-teman. Bisa pakai 2K2 juga boleh ya, 1K juga nggak masalah teman-teman, asal kasih resistor gitu, karena kan ini unitnya tune kontrolnya kan mono ya teman-teman ya. Jadi kita solder terlebih dahulu. Nah ini adalah hasil proses untuk input sudah selesai ya teman-teman. Jadi sini ya, ini resistornya teman-teman ya, bisa kasih resistor mungkin 2K2 atau mungkin 1K juga boleh ya. Nanti digabung jadi satu, terus bagian
Untuk kabel inputnya yang katakanlah yang plus, ini yang ada jalur L sama R yang ada resistornya teman-teman, jadi satu seperti ini ya. Nanti kabelnya taruh di tengah sini, di solder di tengah sini teman-teman ya, paham ya teman-teman ya, paham, oke lah ya. Nah untuk yang groundnya itu di tengah teman-teman. Jadi kalau ini udah selesai, nanti ini kan udah selesai ya, sebenarnya udah sesimpel itu sih sebenarnya. Nah kita langsung coba ya, coba dulu saya kasih apa ya, untuk kabel AC nya kan belum ya, jadi kabel AC nya di sini belum, jadi saya pasang dulu kabel AC nya teman. Oke teman-teman, ini pasang, saya tinggal memasang untuk speakernya ya. Ini komponen speaker, saya menggunakan komponen speaker 4 in teman-teman ya. Jadi kita taruh di sini ya, taruh di sini aja teman-teman. Jadi ini, nah, ini saya langsung pasang dulu ya untuk perkabelan untuk komponen speaker 4 in ya. Ini meskipun 12 volt, TDA mini ini sangatlah bertenaga teman-teman. Jadi teman-teman kalau untuk sound miniatur itu cocok banget ya untuk dipakai untuk sub ya teman, terutama untuk sub ya teman-teman. Jadi sangatlah cocok teman-teman. Jadi oke teman-teman ya, kita coba colokkan ke listrik teman-teman. Perhatikan mode bluetoothnya ya, jadi apakah menyala atau tidak teman-teman. Nah ini udah connect ya teman-teman, jadi sudah connect, jadi hanya tinggal muter musik aja teman-teman. Sudah, ini semua udah menyala ya teman-teman. Jadi saya akan sambungkan ke apa ya, pemutar musiknya dulu, terkonek teman-teman ya, biar saya terkonek dulu. Oke ya teman-teman ya, ini sudah saya putar musiknya, teman-teman bisa lihat ya, pada modul bluetoothnya udah menyala, jadi sudah connect ya teman-teman. Saya akan buka teman-teman, sekaligus apa ya, ini sekaligus closing ya teman-teman ya. Jadi saya buka aja teman-teman ya suara.